Saya secara pribadi buat pendukung Ganjar yang menjadi korban dalam insiden, saya mengucapkan turut berbelasungkawa. Menurut saya pribadi, yang mesti kita salahkan di sini adalah para elit politik. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Kali ini terkait tragedi yang terjadi di dua tempat. Yang pertama di Jogja, yang kedua di Boyolali, Jawa Tengah. Pertama-tama, buat seluruh saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun berada, jangan sampai kita mendapat informasi-informasi yang tidak utuh, tidak lengkap, dan kemudian terprovokasi, tersulut emosi, dan kemudian mengambil tindakan-tindakan yang justru akan semakin merusak situasi saat ini. Saya pikir seperti itu. Saya secara pribadi buat pendukung Ganjar yang menjadi korban dalam insiden, saya mengucapkan turut berbelasungkawa. Hal-hal seperti ini semestinya tidak terjadi. Jadi begini, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, siapa yang harus kita salahkan? Apakah masyarakat, pendukung ini dan itu, ataukah aparat yang harus kita salahkan? Nah, ini yang menurut saya kita melihatnya harus benar-benar dengan pandangan yang jernih, yang objektif, agar supaya kita tidak kemudian membangun opini atau membangun kesimpulan yang tendensius, yang semakin memantik emosi dari masyarakat. Menurut saya, dalam kejadian-kejadian seperti ini tidak bisa kita menyalahkan kelompok masyarakat yang bertikai, yang berkonflik. Tidak bisa juga kita menyalahkan pihak aparat, ya kan? Katanya di Jogja itu aparat sudah ada di TKP, tetapi terkesan cuek, tidak cepat tanggap, malah bernada kasar terhadap pihak yang menjadi korban dalam tragedi tersebut. Nah, jadi apakah aparat harus kita salahkan? Saya pikir tidak bijaksana juga. Mohon maaf, ya. Bukan cari muka atau bukan membela aparat, tidak. Tapi ini musim politik. Ini yang harus menjadi landasan berpikir kita. Ini musim politik, sehingga tragedi yang terjadi seperti ini mesti berangkat dari sentimen dukung-mendukung. Jadi menurut saya tidak bisa kita salahkan kelompok masyarakat yang bertikai, yang berkonflik. Tidak bisa juga kita salahkan aparat. Karena aparat tidak mungkin juga langsung serta-merta turun ke TKP dan mengambil tindakan begitu saja. Nggak bisa. Aparat juga mesti mempelajari situasi, sejenak mengamati situasinya, baru kemudian mengambil tindakan. Jadi kalau ada kehadiran aparat yang terkesan tidak langsung tanggap, tidak bisa juga serta-merta kita salahkan aparat. Ya. Lain halnya ketika saya mengkritisi kehadiran aparat di tempat ibadah yang dibubarkan, dan kemudian aparatnya terkesan cuek dan membiarkan kejadian itu terus berlangsung. Saya pikir itu dua persoalan yang berbeda. Nah, jadi menurut saya pribadi,
Ya, menurut saya pribadi, yang mesti kita salahkan di sini adalah para elit politik. Menurut saya loh ya, menurut saya. Karena apapun provokasi yang kemudian menimbulkan akibat di masyarakat, mesti berawal daripada opini yang dimainkan oleh para elit politik. Yang kemudian menimbulkan sentimen di masyarakat, dan kemudian masyarakat tersulut emosi, dan kemudian saling memprovokasi hingga terjadi insiden. Kan seperti itu. Tapi kalau kita berpikir lebih halus lagi, para elit politik juga tidak bisa kita salahkan. Yang salah adalah kita sebagai masyarakat yang tidak dewasa dan tidak bijaksana, yang mudah menelan segala informasi yang tendensius, segala informasi yang provokatif, dan kemudian tidak mengontrol diri, langsung tersulut emosi dan saling memprovokasi. Jadi menurut saya semuanya harus berbalik ke diri kita sebagai masyarakat. Apakah kita mau menjadi masyarakat yang dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap informasi yang kita dengar, yang kita terima di musim politik ini, ataukah kita mau menjadi masyarakat yang kekanak-kanakan, melihat ada pertikaian di lingkaran elit politik, dan kemudian kita mulai tersulut emosi. Padahal kalau kita mau berpikir ya dengan logika yang jernih, kubu pasangan calon presiden, wakil presiden manapun yang nantinya akan memenangkan pertarungan politik 2024 menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, kita tetap menjadi masyarakat. Nah, sehingga berangkat dari pemahaman ini, kita akan menyikapi situasi politik ini dengan dewasa, dengan cara-cara yang sehat, dengan sikap-sikap yang bijaksana, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Mari kita memandang dan menyikapi musim politik ini secara dewasa. Jangan menjadi masyarakat yang mudah tersulut emosi. Jangan menjadi masyarakat yang mudah terprovokasi. Mari sama-sama kita tunjukkan satu gaya berpolitik yang lebih dewasa dan lebih bijaksana. Jangan kita mengulangi semacam situasi politik yang lebih banyak negatifnya daripada positifnya, seperti yang terjadi di pemilu 2014 dan 2019. Mari kita hentikan itu semua. Mari kita hadapi pesta demokrasi ini dengan rasa persaudaraan. Berbeda pilihan itu biasa. Dalam demokrasi harus ada perbedaan pandangan dan pilihan. Dan demokrasi itu semacam wadah yang di dalamnya itu terdapat beberapa pilihan. Demokrasi tidak menyediakan pilihan tunggal. Dalam wadah demokrasi ada beberapa pilihan yang disodorkan kepada masyarakat. Kalau kamu suka yang merah, pilih merah. Kalau kamu suka yang hijau, pilih hijau. Kalau kamu suka yang putih, pilih putih. Kalau suka yang kuning, pilih kuning. Itu hak kita sebagai rakyat. Jadi mari kita memilih berdasarkan kesadaran bahwa saya memilih karena saya punya hak pilih sebagai rakyat Indonesia. Saya pikir seperti itu, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.